Salam bertemu kembali dalam pembahasan seputar kajian ilmu-ilmu teologi dan isu-isu global yang berkembang hingga pada saat ini. Kali ini kita akan mendalami tentang bagaimana gambaran sosok Yesus yang tidak menarik, tapi mengapa banyak orang yang tertarik. Untuk itu bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, silahkan di-share kepada sahabat Kristen lainnya. Kali ini kita sengaja membahas tentang pribadi Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia pada zamannya, yang sumber-sumbernya kita kutip dari Alkitab dan berbagai literatur Kristen lainnya. Terlepas dari sikap iman kita terhadap Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Juru Selamat, data sejarah menunjukkan bahwa Yesus benar-benar pernah hidup sebagai manusia di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Dengan segala karakter kemanusiaannya pula, harus diakui bahwa hingga saat ini masih banyak orang yang percaya, yang kurang atau bahkan tidak tertarik kepada sisi kemanusiaan Yesus. Mereka lebih tertarik kepada sisi keilahiannya dengan segala kuat kuasanya. Kecenderungan ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa kitab suci pada Perjanjian Baru juga tidak terlalu banyak memberitakan perihal sisi kemanusiaan Yesus. Namun ini tidak berarti bahwa persoalan kemanusiaan Yesus menjadi tidak penting dan tidak dapat kita pelajari. Sesungguhnya mempelajari sisi kemanusiaan Yesus sama pentingnya dengan mempelajari sisi keilahiannya. Untuk itulah kita akan mendalami tentang keyakinan seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa Yesus sendiri mampu merealisasikan kehidupan manusiawinya dengan penuh makna di hadapan Tuhan maupun di dalam relasi dengan warga masyarakat pada zamannya. Kisah kelahiran. Yesus sendiri dilahirkan dari seorang perempuan dan diberi nama sisi kemanusiaan Yesus dapat kita pelajari pertama-tama dari sisi kelahirannya. Sebagaimana manusia pada umumnya, diberitakan pula bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perempuan desa yang tidak terpandang menurut ukuran sosial kemasyarakatan ketika itu. Sama seperti manusia pada umumnya, ia pun juga diberi nama Yesus, nama yang juga banyak dipakai untuk orang lain. Pemberian nama merupakan fenomena kultural yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup, menjadi bagian dan terikat di dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan segala faktor-faktor budaya yang menyelubunginya. Injil Lukas mengungkapkan sisi kemanusiaan Yesus ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ketiga kata kunci yaitu mengandung, melahirkan, dan memberi nama menunjuk pada suatu proses manusiawi lahirnya seseorang ke dalam dunia. Sebagai manusia, Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Warga masyarakat di Nazaret telah mengenalnya sebagai seorang anak tukang kayu, guna menegaskan keberadaannya sebagai anak seorang tukang kayu. Matius dan Markus menyebutkan nama ibunya, yakni Maria, dan sanak saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara-saudara perempuannya juga disebutkan ada di antara mereka, walaupun tidak disebutkan siapa nama mereka. Pengenalan warga masyarakat terhadap Yesus sebagai anak tukang kayu mau menunjukkan bahwa dari sisi sosial, Yesus hanyalah warga masyarakat biasa, tanpa status dan kedudukan yang tidak dapat dibanggakan. Karena itu, ketika warga masyarakat Nazaret menyaksikan perbuatan Yesus yang luar biasa, mereka pun bertanya-tanya, dari mana gerangan Yesus memperoleh semua itu? Sebelum menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus di mata orang banyak di desanya, Yesus tidak berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang berasal dari kalangan masyarakat bawah. Pertanyaan, bukankah ia anak tukang kayu? Menyiratkan kegiatan sehari-hari Yesus ketika itu sebagai seorang anak yang tentu juga membantu orang tuanya dalam kaitannya dengan persoalan petukangan. Nada tidak percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan penolakan mereka terhadapnya mengidentifikasikan bahwa orang kebanyakan di desanya tidak sanggup menempatkan dan menghormati Yesus lebih dari apa yang mereka mengerti dan pahami, bahwa Yesus hanyalah seorang biasa, anak seorang tukang kayu yang saudara-saudaranya mereka kenal dan tidak memiliki kelebihan tertentu. Interpretasi tentang gambaran fisiknya, kitab-kitab Injil khususnya dan Perjanjian Baru umumnya tidak memberikan gambaran sama sekali mengenai keadaan fisik Yesus. Walaupun demikian, di luar kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru,
Ditemukan sejumlah sumber yang memberitahukan gambaran mengenai fisik Yesus. Hampir bisa dipastikan bahwa gambaran-gambaran ini lebih bersifat interpretasi imajinatif berdasarkan pada karakter-karakter Yesus sebagaimana tercermin dalam karya pelayanannya, seperti diberitahukan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Hadirnya interpretasi imajinatif ini menjadi salah satu faktor sejarah yang menunjukkan betapa manusia Yesus benar-benar memainkan peran yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Begitu signifikannya sehingga ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk menghadirkan gambaran imajinatif fisik Yesus. Setelah peristiwa kelahiran di Bethlehem, yang selanjutnya disusul dengan pengungsiannya ke Mesir serta kembali ke Nazaret sebagaimana diberitahukan oleh Injil Matius pasal yang kedua. Hanya Injil Lukaslah yang menyebutkan bahwa ketika umur 12 tahun Yesus mengikuti kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem dalam rangka melakukan kunjungan tahunan. Lukas mengakhiri pemberitahuannya dengan mengatakan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya serta dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai manusia, Yesus pasti tidak dapat bebas dari masa kanak-kanak yang secara sosial tidak berbeda dengan kanak-kanak sesamanya ketika itu. Namun karena Yesus, sang manusia itu, memiliki keunikan sendiri di tengah-tengah sesamanya manusia ketika itu, maka di luar kitab-kitab Injil muncul juga berbagai penafsiran berkaitan dengan masa kanak-kanaknya. Penafsiran-penafsiran ini seringkali didasarkan pada implikasi kultural yang dimiliki oleh seseorang tentang masa kanak-kanak Yesus. Kehidupan sosial Yesus. Kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat, kehadiran dan karya Yesus di tengah-tengah masyarakat dikenal oleh orang banyak, baik di lingkungan daerah di mana ia melayani atau di Galilea, maupun juga di Yerusalem. Lukaslah yang secara tegas memberitahukan bahwa sejak pengajaran perdananya, maka tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Demikianlah maka Yesus dari Nazaret itu telah menjadi public figure yang menarik perhatian warga masyarakat luas. Ia tidak hanya dikenal oleh warga masyarakat bawah yang sederajat dengannya, melainkan juga oleh para pemimpin agama, bahkan oleh para pemimpin negara. Di kalangan masyarakat pada umumnya, ia dikenal sebagai pribadi dengan daya tarik yang luar biasa. Kisah khotbah di bukit, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kisah-kisah lainnya menunjukkan bahwa ia senantiasa diikuti oleh orang banyak yang dalam kategori sosial merupakan orang-orang yang mengalami dislokasi sosial. Orang banyak ini seringkali dipertentangkan dengan para penguasa, para ahli Taurat, para imam, dan orang-orang Farisi. Umumnya, mereka ini terdiri dari para buruh kasar, buruh tani, penangkap ikan, dan sebagainya, baik dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Terdapat golongan masyarakat ini dikenal dengan solidaritas yang tinggi. Ia sangat peduli kepada orang-orang miskin, lemah, terpinggirkan, dan yang menjadi korban sosial. Ucapan-ucapan bahagia sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 atau Lukas 6 ayat 20 hingga ayat yang ke-23 dan pengajaran perdananya sebagaimana diberitakan oleh Lukas 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-22 dengan jelas menunjukkan semangat kepeduliannya kepada orang yang lemah. Namun kepedulian ini tidak berhenti hanya di dalam pengajaran belaka, melainkan benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu, ia tidak merasa canggung berurusan dengan mereka yang seringkali diklasifikasikan sebagai orang-orang berdosa. Misalnya, para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang berpenyakit kusta, perempuan yang dituduh berzina, dan lain sebagainya. Di kalangan para pemimpin agama dan negara, ia dikenal sebagai sosok yang bisa merongrong kewibawaan dan kekuasaan mereka. Berulang kali diberitakan bahwa Yesus berdebat dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Penelusuran yang lebih teliti terhadap interaksi Yesus di tengah-tengah lingkungan sosial kemasyarakatannya akan membawa pada sebuah kesimpulan bahwa kehadiran dan interaksinya telah memunculkan berbagai ragam pertanyaan tentang dirinya. Pertanyaan itu misalnya, orang apakah dia ini? Siapakah gerangan orang ini? Engkaukah yang akan datang itu? Mungkinkah dia anak Daud? Bukankah ia ini seorang anak tukang kayu? Siapakah orang ini? Atau apakah engkau Mesias anak Allah? Engkaukah raja orang Yahudi? Semua pertanyaan itu pada dasarnya merupakan upaya orang untuk mengetahui siapakah Yesus dari kategori sosialnya. Namun mereka tidak menemukan jawabnya, sebab Yesus dikenal menjadi manusia unik. Karena itulah
Maka Edward Swisser menyimpulkan bahwa Yesus sang manusia itu tidak dapat dikategorikan dalam kategori sosial yang tepat ketika itu. Corak spiritualitas Yesus. Yang pertama, percaya dan menyembah satu Allah yang kudus, sama seperti kaum Yahudi sebangsa ketika itu. Yesus sang manusia itu benar-benar menyembah, berbakti, mengakui, dan berdoa kepada satu Allah sang pencipta, sesuai dengan kaidah keagamaan yang berlaku ketika itu. Ini tercermin dari pemberitaannya tentang kerajaan Allah. Isi pemberitaan Yesus terpusat di dalam pemberitahuan mengenai kerajaan Allah. Seiring dengan pemberitaan ini pula, ia mengajar para muridnya untuk berdoa bagi kedatangan kerajaan Allah ini, dan bukan kerajaannya sendiri. Ia juga mengajarkan kepada para muridnya agar mereka berdoa, kuduskanlah namamu. Tolak dari corak spiritualitas seperti itu, dapat diduga bahwa Yesus tentunya juga ikut melakukan kewajiban memberikan persembahan kurban. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ketika menyerahkan Yesus kepada Allah, sebagaimana dicatat di dalam Lukas 2 ayat 22 hingga ayat 24, sedikit banyak dapat menjadi petunjuk bahwa Yesus pun juga dididik dalam lingkungan yang menghormati tata tertib dan ketetapan keagamaan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia, Yesus hidup dalam konteks kehidupan masyarakat pada zamannya juga dengan segala karakter kemasyarakatannya. Dalam merealisasikan hidup sehari-harinya, Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak, memunculkan pertanyaan tentang identitas dirinya. Walaupun demikian, tidak satupun jawaban yang benar-benar secara menyeluruh dapat memberikan jawaban siapakah Yesus sebenarnya. Setiap jawaban tentang dirinya masih senantiasa menyimpulkan rahasia tentang dirinya. Ini mengakibatkan munculnya keyakinan bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia surgawi.